Oke teman-teman, berikut ini cara mengatasi HP Oppo yang lemot. Nah, biasanya untuk lemot atau nge-lag di HP Oppo ada berbagai macam sebab atau masalah ya teman-teman ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas beberapa penyebab dan cara mengatasinya di HP Oppo. Pastikan teman-teman silahkan simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama itu penyebab HP bisa lemot atau nge-lag. Salah satunya adalah yang pertama yaitu jarang atau tidak pernah di restart ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk HP Android itu perlu sesekali di restart atau dimulai ulang ya teman-teman ya, untuk merefresh HP kita agar lebih optimal kinerjanya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan tekan tombol power. Nah, kalian silahkan hidupkan ulang seperti ini. Ataupun jika tombol powernya tidak berfungsi, teman-teman bisa menggunakan yang namanya menu asisten. Nah, jadi di dalam menu asisten ini atau menu aksesibilitas ada opsi tombol powernya ya. Jadi di sini kalian bisa merestart HP Oppo kalian. Nah, untuk mengaktifkan yang ini kalian masuk dulu ke pengaturan, kemudian kalian bisa tulis di bagian pencarian aksesibilitas ya. Nah, seperti ini langsung kalian klik aja aksesibilitas, ataupun cara manual biasanya di bagian ini pengaturan tambahan, atau ada yang namanya pengaturan sistem juga ya. Kadang di HP Oppo itu berbeda-beda ya. Nah, kalian pilih pengaturan tambahan atau pengaturan sistem, pilih aksesibilitas, kemudian menu aksesibilitas selalu kalian aktifkan di sini apabila belum aktif ya. Klik izinkan lalu klik OK, maka dia akan muncul di sini dan bisa kalian gunakan. Oke, kita lanjut untuk penyebab yang kedua adalah terlalu banyak file sampah atau cache ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila HP Oppo kita terlalu banyak file-file sampah atau cache, itu bisa membuat HP kita jadi lemot atau nge-lag juga ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatasinya dengan cara membersihkan file sampahnya. Kalian bisa masuk ke aplikasi pengelola telepon di HP Oppo kalian. Kalian cari aplikasinya lalu pilih bersihkan penyimpanan. Nah, dia akan mendeteksi nanti kalau udah muncul seperti ini, pilih bersihkan ya. Ataupun kalian bisa menghapus sampah atau cache dengan cara satu persatu di aplikasi yang sering kalian gunakan. Misalnya teman-teman sering menggunakan aplikasi TikTok, kalian silahkan klik dan tahan pada aplikasi TikToknya, kemudian pilih info aplikasi, lalu di sini pilih penggunaan penyimpanan. Nah, di sini ada yang namanya cache ya atau cache. Nah, ini kalau ada opsi hapus cache, ini kalian hapus saja. Ataupun cara seperti ini, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian cari aplikasi ya teman-teman ya. Masuk ke bagian aplikasi, lalu pilih manajemen aplikasi, kemudian kalian cari aplikasi yang sering kalian gunakan. Nah, misalnya aplikasi kita cari dulu ya. Nah, misalnya aplikasi YouTube ya. Nah, kalian klik YouTube, kemudian pilih penggunaan penyimpanan. Nah, di sini ada hapus cache ya. Nah, cache ini adalah file sampah di HP Oppo ya. Nah, kalian hapus cache. Nah, kalian bisa ulangi cara ini di aplikasi-aplikasi selanjutnya, aplikasi yang sering kalian gunakan ya. Kalian ulangi aja untuk membersihkan sampah dan cache-nya ya. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya adalah menonaktifkan widget ya. Nah, jadi penyebab HP kita bisa nge-lag salah satunya widget ya. Apabila kalian menggunakan terlalu banyak widget di layar HP kalian, nah seperti ini. Nah, ini widget ya, ada widget jam, kemudian kalender, kemudian Google Chrome. Nah, itu teman-teman widget seperti ini itu memakan kinerja HP kita atau RAM ya teman-teman ya, karena ini memaksa HP kita untuk bekerja ya. Jadi kalau terlalu banyak itu bisa memberatkan HP kita. Nah, jadi teman-teman bisa hapus saja untuk widget-widget yang terlalu banyak atau yang tidak penting ya. Nah, misalnya widget Google Chrome atau pencarian Google itu bisa kalian nonaktifkan. Kemudian ini ada juga widget jam. Nah, widget jam ini cukup penting ya. Jadi kita bisa lihat jam di layar ini lebih besar. Jadi nggak perlu dihapus saja. Nah, jadi itu caranya teman-teman silahkan coba. Kemudian kita lanjut lagi. Cara yang selanjutnya adalah menghapus aplikasi yang tidak penting atau yang tidak digunakan ya. Nah, jadi teman-teman silahkan hapus aplikasi, misalnya seperti ini aplikasi ini. Kita klik dan tahan pada aplikasinya, lalu pilih info aplikasi, kemudian pilih uninstall, lalu kalian klik OK. Nah, jadi aplikasi terlalu banyak di HP Oppo itu juga membuat HP kita menjadi lemot ya, atau menjadi berat, terutama aplikasi-aplikasi yang size-nya besar. Nah, jadi kalau RAM di HP Oppo kita itu agak kecil, kalau terlalu banyak aplikasi itu otomatis RAM-nya jadi penuh ya teman-teman ya, sehingga HP kita jadi berat. Nah, selain cara yang seperti ini tadi, teman-teman coba masuk ke pengaturan,
lalu pilih aplikasi, kemudian selanjutnya kalian pilih manajemen aplikasi, dan kalian cari aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan, kalian nonaktifkan aja ya teman-teman ya, kalian hapus saja. Misalnya aplikasi ini kalian pilih uninstall, lalu kalian klik OK. Jadi silahkan hapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Untuk cara selanjutnya adalah membersihkan ruang penyimpanan internal ya. Nah, jadi apabila penyimpanan internal HP Oppo kita penuh, misalnya terlalu banyak video yang ukurannya sangat besar atau panjang, ataupun terlalu banyak file foto atau file-file lainnya, itu teman-teman bisa hapus saja untuk file-file yang tidak penting ya. Atau kalian bisa memindahkannya ke misalnya flash disk atau ke laptop kalian, atau kalian bisa menggunakan penyimpanan eksternal ya, bisa menggunakan micro SD, kartu micro SD, ataupun bisa menggunakan hard disk. Nah, kalian tinggal pindahkan aja file di HP kalian yang kalian anggap penting ke hard disk ya teman-teman ya, ataupun untuk tempat penyimpanan eksternal lainnya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke file saya atau file manager. Nah, teman-teman bisa juga mengubah ke penyimpanan eksternal micro SD ya. Nah, kemudian atau kalian juga bisa menghapus ya. Nah, jadi kalau tidak diperlukan dihapus saja ya teman-teman ya. Nah, misalnya kalian cari filenya, misalnya video ya. Nah, di sini di folder ini ada video yang panjang. Nah, ini size-nya sangat besar. Untuk dua video ini aja udah 1 GB lebih ya teman-teman ya. Nah, jadi karena ini sangat berat, jadi saya hapus saja. Langsung pilih hapus ya. Nah, kemudian kalian bisa cek juga di bagian ini. Kalian keluar dulu, masuk ke file saya lagi. Kemudian pilih ini, baru saja dihapus. Nah, jadi untuk file yang baru kita hapus, itu biasanya dia akan tersimpan di tempat sampah selama 30 hari atau 1 bulan ya. Jadi kalau kalian mau mengembalikannya masih bisa ya, ini bisa dipulihkan lagi. Nah, tetapi jika sudah tidak dibutuhkan, langsung aja hapus permanen ya teman-teman ya. Karena dia tersimpan di file sampah ini, itu dia juga menggunakan ruang penyimpanan ya, memakan ruang penyimpanan. Jadi kalian hapus saja, langsung hapus permanen ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa meringankan HP kalian. Oke, kita lanjut untuk masalah selanjutnya atau cara mengatasinya, yaitu adalah masalah terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, jadi aplikasi yang berjalan di latar belakang itu bisa membuat HP kalian lemot atau menjadi berat ya. Karena aplikasi terlalu banyak berjalan di latar belakang itu juga akan memakan RAM ya teman-teman ya, atau penyimpanan HP Oppo kalian. Nah, jadi untuk melihatnya ada dua cara ya teman-teman ya. Bisa di sini di recent app kalian hapus atau tutup semua. Kemudian bisa cek juga di bagian ini pengaturan, kalian masuk ke opsi pengembang ya. Nah, jadi kalian harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu. Jadi di HP Oppo itu bisa diaktifkan opsi pengembangannya melalui tentang perangkat biasanya. Nah, kalian cari di bagian versi ya. Nah, ini ada nomor versi, atau biasanya ada juga yang disebut nomor kompilasi ya. Kalian klik sekitar 7 kali secara cepat. Nah, biasanya opsi pengembang sudah diaktifkan ya. Nah, ini tidak perlu karena saya sudah mengaktifkannya. Kalau biasanya diminta memasukkan kunci layar, kalian masukkan aja yang sedang kalian gunakan, kunci layar di HP Oppo kalian ya. Jadi dia seperti itu. Kalau kalian sudah mengaktifkan kunci layar, biasanya diminta untuk memasukkan kunci layar terlebih dahulu, baru bisa mengaktifkannya ya. Nah, kalau sudah aktif, kalian bisa keluar dari sini. Kemudian kalian pilih di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih di bagian ini opsi pengembang. Nah, ini dia. Lalu kalian lihat di sini ada yang namanya layanan yang sedang berjalan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menghentikannya. Nah, misalnya aplikasi ini kamera. Nah, kita hentikan. Kemudian ini juga kita hentikan. Nah, kemudian masih banyak lagi yang ini teman-teman silahkan hentikan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, cara menghentikannya juga bisa seperti ini, misalnya aplikasi YouTube ya. Nah, lalu teman-teman pilih info aplikasi, lalu paksa berhenti ya. Nah, paksa berhenti, maka itu bisa menghentikan berjalan di latar belakang. Nah, jika kalian ingin menggunakan atau membuka kembali, kalian tinggal buka aja. Nah, maka dia sudah kembali normal lagi ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman bisa lihat di bagian pengaturan di opsi pengembang ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Kemudian apabila kalian belum mengaktifkan opsi pengembangnya, silahkan aktifkan terlebih dahulu seperti yang tadi. Nah, kalian masuk ke pengaturan tambahan, kemudian pilih opsi pengembang. Lalu di sini kalian cari di bagian yang namanya
skala animasi ya teman-teman ya, skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator. Nah, kalian klik di sini. Nah, biasanya ini juga bisa membuat HP kita terlihat lemot ya. Sebenarnya ini karena skala animasinya. Nah, jadi kalian bisa ubah ke normal, yaitu skala animasi 1 kali, ataupun mau lebih cepat bisa ini 0,5 ya, maka dia akan lebih cepat. Nah, teman-teman bisa lihat ya kecepatannya makin kencang. Nah, ini yang transisi, kalian bisa ubah juga ke yang skala animasi 1 kali ya. Nah, ini bisa diubah ke yang ini 1 kali aja, lebih normal ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan setting di bagian ini. Apabila sudah pernah kalian ubah menjadi skala animasi lebih besar, itu kalian ubah menjadi minimal 1 atau lebih kecil ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman, silahkan kalian coba saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.